syukur kepada Allah. Selamat salam Muhammad SAW. Di pagi hari ini kita dapat menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Lanjutkan dengan kajian rutin hari ini bersama para Ustaz Haji Muhammad Ibudi Zulkarnain MCMA dalam kajian kita Tafsir Al-Qurtubi. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung secara langsung, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, tetap menggunakan masker. Kemudian ikhtiar kita segera Allah berikan jalan keluar. Lingkungan kita, masyarakat kita dijauhkan dari para bahaya dan dijauhkan dari segala penyakit dan kita sehat-sehat selama di dalam alamin. Nanti di ujung kajian bagi yang ingin bertanya, berdiskusi, menambahkan terkait dengan kajian pada pagi hari ini, silakan mudah-mudahan diskusi, bertanya, menambahkan bagian dari berbagi ilmu, insyaallah akan bermanfaat, akan kita akan bertemu. Kemudian sebagai pengantar, selamat menunaikan kajian semoga bermanfaat. Dari Masjid Ittihadul Badirin mengucapkan selamat menunaikan kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dari Muhammad dan silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wallahu ta'ala yaqulu syahada wa fis samawati wal ardh wa kullu shay'in mawjud. Syadalika ila anta na'udzuka min syarri anfusina wa min syarri syaitanir rajim wa an naqtarib su'an aw ajra ila muslim. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر بعده. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبار. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, "Majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah." Tidaklah seorang orang duduk berkumpul di masjid. Apa yang mereka lakukan yaitu kitab Allah, mereka membaca ayat Allah, atau yatadarusuna, atau mereka mengkaji mempelajari agama Allah. Kecuali orang yang begitu, kata Nabi, diberi 4 keistimewaan. Pertama, nazalat alaihim sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah selimuti mereka dengan rahmatnya. Wa hafathum malaikah, malaikat mengelilingi mendoakan mereka. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah selalu menyebut-nyebut di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang dimaksud Nabi termasuk kita yang berlimpah di seluruh ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jemaah, alhamdulillah kita puji Allah, kita masih diberi panjang usia. Tidak ada ucapan setelah bangun tidur, alhamdulillah dari ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji dan puja oleh Allah yang telah masih memberi kehidupan kepada saya, kepada kita, setelah awalnya Allah menidurkan kita. Tidur disebut juga oleh Allah sebagai wafat. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah yang mewafatkanmu di waktu malam. Semoga Allah selalu menyertai usia kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan 2 ayat surat Al-Alaq.
yaitu berbicara tentang masih seputar Abu Jahalnya ya, sebab turunnya, tapi sikap diudarkan buat kita sebagai umat. Kita baca dulu ayat sebentar, barang-barang ya. Saya mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Ini dua ayat yang kita kaji pada hari ini. Yang pertama dari segi bacaan dulu ya. Falyad'u nadiyah, penyebutan huruf fa itu dengan bunyi f, bukan dengan bunyi huruf pa. Falyad'u, saya pernah sampaikan, orang Arab az-ziqal sulit membedakan antara pa sama ba. Sama hurufnya, kita saja yang bisa bedain, kalau mereka sulit. Pa, ba, budi, paman, sama-sama paman, budi ya. Tapi mereka sulit sehingga huruf P tadi diganti sama F. Maka termasuklah huruf F itu menjadi huruf hamas. Huruf hamas ada 10. Fahaffuhu syakhsun sakat. Fa, ya, huruf yang berhenti bacaan tapi keluar angin. Lafif, pokoknya lafifun ya, ketika waqaf dia terasa lafif, ada anginnya. Maka falyad'u nadi. Di situ ada qalqalah sughra, falyad. Ciri qalqalah itu yang pertama tidak boleh ada hamzah di ujungnya. Kalau Bapak baca begini, qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu ujung seolah-olah ada hamzah itu. Ahad, bilad, bilada, ahada, itu nanti seolah-olah ada hamzah. Di situ salahnya. Qul huwallahu ahad, bukan ahad. Allah samad, jadi ada hamzah yang mati. Tidak ada bedanya Bapak mengucapkan kalimat minas sama, ujungnya hamzah kan? Ahad, ahada, tipis sekali. Kalau dia mati kayak begini, ghairil maghdubi itu rim tidak boleh ditutup. Bukan mag. Kalau dia mati dia, ghairil maghdubi tadi anginnya masih lepas tuh. Kalau kha mati dia. Ya, persis seperti ini ya. Yang kedua, tidak boleh penyebutannya berdasarkan huruf sebelumnya qalqalah, ciri yang kedua. Ini sebelumnya huruf apa? Sanada. Iya, fathah kan? Sanada, sanada. Itu kalau ke bawah sanidi, kalau ke atas sanada. Tidak boleh terpengaruh kepada huruf sebelumnya. Seperti tubutum, jangan tubu, tube, bukan tubu. Kalau baca tubu berarti banyak, kalau kolahnya menjadi dhammah itu. Tubu, tube. Nah itu berarti kalau tube dia bukan qalqalah, bukan dia
menyamai huruf sebelumnya. Yang ketiga syarat qalqalah itu tidak boleh berkepanjangan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, itu kesalahan kekeliruan dalam penyebutan qalqalah. Baik, falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Baik, saya pikir tidak ada masalah dari itu yang selain qalqalah tadi. Hanya ingin saya ulang-ulangi begini Pak ya. Kalau baca Quran ya, tolong huruf ujungnya dihidupkan. Umpamanya tadi harus jelas waqafnya. Kalau memang baca berhenti, berhenti. Kalau tidak, tidak. Seperti baca Fatihah, Al-Fatihah. Jadi bacaan dia berhenti, tapi napas dia nggak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu kaidahnya salah itu. Anda sedang baca Quran. Kalau berhenti, Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kalau ingin meneruskan, huruf ujungnya hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Persis seperti azan Pak Abdullah, tapi kena azan tak masalah. Tapi kalau ditaujiq, ditajwid agak sedikit ada masalah. Umpamanya Pak Abdullah azan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan ya, Allahu Akbar, Allah itu kan bacaan wasal. Seharusnya Allahu Akbarullahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi karena azan tak masalah, tapi bikin saya malah tajwid. Kalau pengen berhenti, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas kan? Wakafnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pengen lanjut, Allahu Akbarullah. Tolong huruf ujungnya hidupkan. Itu kaidah ya dalam ilmu wakaf. Cara berhenti. Iya, kita ini baca Quran bukan baca hadis bahasa Arab, baca ayat Tuhan ini. Jangan berantakan, ya. Membaca Quran dengan pakai tajwid wajib. Wa man lam yujawwid al-Quran faqad athim. Kata Imam Al-Jazairi, barang siapa baca Quran tak bertajwid berdosa. Main kan? Apalagi dari kecil baca Quran tak pernah disimak kepada orang, bacaannya salah betul. Baik, kita masuk sekarang isinya. Falyad'u nadiyah. Artinya dulu ya. Falyad'u nadiyah. Tunggu dulu sebelumnya bahasa Arab dulu ya. Fa di situ namanya fa istinaf ya, bukan fa fasihah. Istinaf itu guna fa-nya adalah untuk awal kalimat. Tak ada dikasih makna itu. Ini dalam bahasa Arab ya. Kenapa apa yang tidak bahasa Arab tidak belum belajar ya. Pokoknya tahu fa ini fa istinaf pemula. Lalu falyad'u. Setelah itu masuk huruf lam, namanya lamul amr, tanda-tanda perintah itu. Jadi ini asal katanya begini, Pak. Fayad'u. Asal katanya begitu. Fayad'u masuk lam fal. Jadi lam itu huruf yang menyelip dia. Itu bukan kalimat, disempilkan. Jadi fal. Apa cirinya? Membuang huruf illat di ujungnya. Kalau Bapak lihat Quran itu falyad'u. Itu harus ada huruf waw begitu, waw itu. Itu huruf illat dalam bahasa Arab. Ada ajwab, ada naqis. Ya, jadi huruf illat di ujung itu di sini tak ada kosong. Ciri-cirinya dia buang huruf illatnya karena masuk lamul amr. Makanya tak boleh dibaca falyad'u nadiyah. Kalau lamnya tak ada, boleh dibaca fayad'u nadiyah. Kalau tak ada lamnya, karena ada lamnya falyad'u nadiyah. Selesai itu ya. Ya, kata bahasa. Nadiyah itu menjadi maf'ulun bih. Di samping maf'ulun bih, dia bisa menjadi jumlah idhofah. Apa ciri idhofahnya? Huruf ya-nya hidup. Itu fa nadiyah. Harusnya ada kata nadi itu. Nadi. Seharusnya nadi. Karena dia jadi idhofah. Hidupkan huruf illatnya. Yah. Dihidupkan ya-nya gitu.
Seharusnya nggak mati jadi fana, jadi nada. Jelimet ya. Tapi nggak apa-apa, sekilas saja. Lalu berikutnya sanada'u zabaniyah. Perhatikan ini ya, buat penafsir Quran. Dan kami akan panggil malaikat zabaniyah. Nun di sini bukan nun mutakallim ma'al ghair. Nahnu nakul, kami makan. Saya makan sama yang lain. Nahnu nakhudh, kami mengambil. Saya mengambil ikut yang lain. Ketika Allah mengatakan sanad dan kami, itu bukan menunjukkan Allah sama yang lain memanggilnya, karena Allah tak butuh makhluknya. Ya, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Bukan di situ artinya lam tadi mutakallim ma'al ghair, Allah menciptakan manusia ikut juga nanti yang lain. Tidak. Perhatikan ya, setiap kalimat nun ya yang ada di Quran dan nun ini ditujukan kepada Allah, ini bukan nun mutakallim ma'al ghair, tapi nun al mu'azzam nafsuh namanya. Al mu'azzam nafsuh. Keagungan Allah dirinya sendiri adalah nun yang untuk dipakai keagungannya, karena nggak butuh dia makhluknya. Perhatikan di dalam bahasa Arab ya. Nah, nanti dari sisi bahasa, dari sisi terjemah lain lagi. Kami menunjukkan cara rahmat Allah ya, nggak apa-apa. Tapi untuk grammar nahwu sharaf, nun itu bukan nun mutakallim ma'al ghair, tapi nun al mu'azzam nafsuh. Dan kalau sebanyak lagi ya sampai situ. Sekarang kita masuk kepada ceritanya begini Pak. Bapak masih ingat ceritanya? Bagaimana umpamanya Nabi Muhammad sujud. Saya ulangi ceritanya dari awal lagi, sedikit aja ya. Begitu Nabi Muhammad sujud, itu kan datang Abu Jahal. Abu Jahal itu nama asal katanya siapa? Amr bin Hisham. Jadi Abu Jahal jadi bapak bodoh. Amr bin Hisham ya. Karena nyambung nanti ke doa Nabi. Kata Nabi, Allahumma faqawil Islam bi'umaraini. Ya Allah, perkuat Islam dengan dua Umar. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Nah, jadi kenapa tega Muhammad si Abu Jahal terhadap Nabi itu? Udah ingat ya? Ini kalau ada hadiah saya kasih hadiah. Artinya begini, kenapa? Alladzi 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Apakah dia dapat petunjuk? Kenapa benci si Abu Jahal ini kepada Nabi? Dapat jawaban apa? Sementara dalam doa Nabi dimasukkan nama dia itu. Hanya Allah memilih Umar bin Khattab dapat hidayah, bukan Abu Jahal. Tapi paling tidak Nabi sudah beriktikad baik dia. Ya Allah, perkuat Islam di antara dua Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Baik. Begitu dia sholat, kan bicara begini dia. La in ra'aitu Muhammadan ata'na al-unqa 'ala turab. Jika kulihat Nabi Muhammad dia sujud, maka aku akan injak lehernya, patahkan kepalanya. Jadi injak leher, benamkan kepala. Ini injak kanan, ini hempas kakinya ke kiri. Jadi betul-betul terbenam Nabi itu. Sehingga bencinya Abu Jahal kepada Nabi. La in ra'aitu, jadi kalimatnya anna. Kalau ada ayam begini, tok. Jadi bahasa Arab juga tok ya. Karena ayam itu begini. Jadi betul diinjak ininya, dipatahkan ke lehernya, dibenamkan tuh. Digunakan kalimat nun di situ. Anna. Sudah tahu bagaimana kisah berikut setelahnya? Tiba-tiba ingin dilakukannya seperti itu. Apa terjadi? Lihatnya ada api menyambar. Kaget Abu Jahal, terbirik-birik lari dia ke belakang. Sehingga dia pucat wajahnya. Apa kata Nabi? Andaikan dia mendekati selangkah saja, kata Nabi, terhadap leherku, kata Nabi, apa kata Nabi? Fataqatta Allahu atwan, maka Allah akan melepas anggota tubuhnya satu persatu.
Ditarik malaikat tangan, tarik kepalanya, tarik kakinya, lepas semua, dimutilasi. Untung dia tak mendekat. Kalau nggak habis cerita. Ternyata cerita ini tak selesai. Itulah orang-orang kafir itu ya. Tak kapok-kapok. Ya, kekufuran itu begitu. Orang tuh sudah benci itu begitu, Pak. Ya namanya juga hidayah sudah nggak masuk. Jadi udah butek. Ya, butek tuh ya Bapak kasih apa pun tak mempan harus kepada. Ya, Bapak kasih petunjuk, kasih dan ada pengaruh. Apa buktinya? Nah, kita lihat. Begitu Nabi Muhammad, apa sebabnya turunnya hadis ini? Turunnya ayat ini ya. Saya bacakan dulu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini tafsir Qurtubi maksudnya. Kenapa saya melihatnya agak remang-remang? Apa ini pertanda sudah terbuat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tak jelas nampak saya. Saya lihat dulu. Kalau ini ada cahayanya. Kana Nabi yusalli 'ala al-maqam Ibrahim. Satu ketika Nabi Muhammad itu salat di maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu ini maqam Ibrahim qom itu artinya apa? Telapak kaki buat Ka'bah ya. Jadi di belakang itu sunnah. Jadi afdal. Jadi afdal salat di belakang maqam Ibrahim itu. Dan itu ide Umar, Pak. Sekarang dulu nih Ka'bah begini ya, Ka'bah ya. Belum ada masjid. Enggak ada masjid. Lihat ide Umar itu ya. Dalam satu Asbun Nuzul Imam Suyuti menjelaskan begini. Umar itu beride terhadap 3 hal. Tiga-tiganya dikabulkan Allah. Satu ketika sahabat datang ke istri Nabi. Waktu itu belum ada jilbab, terbuka lehernya gitu. Rambut terbuka istri Nabi itu. Umar bin Khattab gelisah saja, ya Rasulullah, lebih baguslah jika seandainya istri itu menutup kepalanya dan lehernya. Kulihat sahabat-sahabat itu bukan mulutnya jadi lihatnya Aisyah, tenggorokannya dilihat, ya, jidatnya yang licin dilihat, rambutnya. Turunlah ayat 59 Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi qul azwajika wa banatika satu. Salah satunya ini nih, Ibrahim atau Ibrahim. Ya Rasulullah, kalau begitu ini rumah Tuhan. Masa enggak ada tempat menyembah Tuhan, masjid namanya? Kita buat Ibrahim musalla, min maqami Ibrahim musalla wa haida sampai ke bawah. Akhirnya atas ide Umar bin Khattab ini, orang sholat di belakang makam Ibrahim itu menjadi Masjidil Haram jadinya. Iya, diperluas kan. Pokoknya begini, masjid itu ini Ka'bah, ini makam Ibrahim. Perhatikan ya. Ini Ka'bah makam Ibrahim. Ini tak dikatakan masjid ini, karena ini tempat orang tawaf. Yang dikatakan masjid itu di belakang sini. Makanya Umar mengatakan, ya Rasulullah, baguslah jika makam Ibrahim kita buat musola, tempat masjid. Akhirnya dibuatlah Masjidil Haram. Ya, biar tahu sedikit apa sebabnya ada Masjidil Haram dan posisinya. Posisinya. Baik. Kana Nabi yusalli ala maqam Ibrahim. Nabi Muhammad salat dekat makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu, Pak, sekali lagi bukan makam itu kuburan ya. Dari kata maqam, qoma itu berdiri, telapak kaki Nabi Ibrahim. Famar Abu Jahal. Tiba-tiba Abu Jahal melintas dia. Nah, datang lagi dia. Dia belum makanya agak kapok-kapok ya. Apa kata dia? Ya Muhammad, alam anhaka an hadza. Muhammad, apakah sudah kukatakan kepadamu jangan kau salat? Kenapa engkau lakukan yang kayak kemarin juga lah begini? Kenapa engkau salat juga begini? Alam anhaka an hadza. Bukankah aku sudah melarang engkau terhadap perbuatanmu ini? Waduh, Abu Jahal ya. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Itu beda ya. Kalau Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal orang lain. Sama-sama Abu itu. Dua-duanya kafir ya. Nah, kalau Abu Ubaidah mana dia? Nggak ada kelihatan. Pak Ketut. Nah, di tanah, oh gitu ya, jauh ya. Ada Abu Sufyan, Abu Sufyan keburu Islam dia ya, masuk Islam dia, alhamdulillah jadi Muslim.
akhir hayatnya. Ini dua Abu ini nggak masuk Islam dia. Abu Jahal, Abu Lahab. Yang paman Nabi siapa tadi? Paman kandung ya, Abu apa? Abu Lahab. Makanya ketika dijelaskan Nabi Muhammad lahir ya, itu Abu Lahab dia berlari dia mendengar keponakannya lahir laki-laki, senang karena orang Arab itu sangat membanggakan perempuan laki-laki soalnya. Jika perempuan dikabarkan muswaddat wujuhum wa huwa kadzib, mereka itu wajahnya merah malu ya kalau lahir perempuan. Dia tawaran minal qaum, mereka ngumpet dari masyarakat karena buruk berita didengar. Punya anak awewe, naon awewe? Tanya Pak. Ya, udah begitu lahir senang dia yang mengabarkan seorang perempuan pembantunya. Begitu dikabarkan sama pembantunya, pertama sikapnya Abu Lahab ya, dimerdekakannya perempuan ini. Abu Lahab apa? Ponakanmu si Abdullah, anaknya laki-laki. Yang benar enggak? Karena dia kan kasihan anak yatim kan. Ini belum beriman orang kecil ya, masih bayi. Tapi dia kasihan, simpatik sekali dia sama Aminah itu. Enggak ada suaminya. Begitu didengarnya laki-laki keluar, bayinya senang sekali Abu Lahab sehingga dia memerdekakan budaknya yang menginformasikan kelahiran Muhammad Rasulullah SAW. Hadis Imam Muslim. Nah, ini dalil untuk Maulid Nabi namanya. Dalil buat Maulid Nabi. Imam Muslim, ada ustaz ditanyakan jamaahnya, kata dia tolong cek hadis. Hadis Imam Muslim ini. Ya, kata Nabi setiap hari Senin azabnya Abu Lahab itu diringankan oleh Allah. Dengan cara apa? Keluar dari ujung jarinya ini air, diisapnya nih. Kenapa hari Senin? Karena waktu itu Nabi Muhammad lahir dia senang. Hadis Imam Muslim itu ya. Nah, dia menceritakan Ustaz itu menceritakan tentang Nabi Muhammad pamannya. Kalau pamannya kan matinya mati kafir ya. Kata Nabi Muhammad sesungguhnya seringan-ringan azab adalah pamanku. Apa azabnya? Nanti dikasih dia 2 terompah di neraka, sendal, lalu mendidih otaknya. Itu saja, ringan aja puasa. Ya, kalau kuat kayak limbat, tak usah sholat lah. Nah, kalau tak kuat, melompat, nah hanya musik. Sudah, itu. Jadi Maulid Nabi, gembira Nabi Muhammad lahir itu bagus. Karena gembira itu menunjukkan iman kita. Allah menyuruh kita Pak, kalau kita dapat nikmat disuruh gembira kita. Ya, falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, Muhammad katakan kalau kita dapat anugerah rahmat Allah, falyafrahu. Disuruh gembira kita. Nabi Muhammad lahir disuruh gembira kan? Ini dalil umum Pak. Dalil umum ini menjelaskan nanti setiap ada hal-hal yang baik disuruh gembira. Nabi Muhammad lahir gembira. Abu Lahab azabnya meringan tuh, walaupun diazab juga ya, tapi paling tidak hari Senin keluar air dari sininya kata Nabi, diisap-isap gitu. Diisap-isap hilang hausnya. Ya. Baik, kita kembali ke bangka. Saya bacakan dulu hadis ini ya. Baik, apakah engkau sudah kularang jangan begini lagi Muhammad? Wa tawa'adahu, dan dia mengancam Abu Lahab. Perhatikan Pak, dalam ilmu akidah itu ada 2, ada wa'ad, ada wa'id. Kalau wa'ad janji baik surga, kalau wa'id janji buruk neraka. Sensitif sekali bahasa Arab ini. Ya. Raghiba fi, berarti engkau cinta. Kalimat raghiba ada kalimat fi. Raghiba setelah itu fi titik-titik lah. Raghiba fi berarti suka. Kalau raghiba an berarti benci. Jadi kalau kita baca kitab kuning itu lihat kalimat ujungnya itu. Jika engkau tak baca bisa salah manain nanti. Raghiba menyukai, tiba-tiba ada an, bukan menyukai itu, udah jadi benci mananya. Jadi bertolak belakang langsung. Makanya dulu dicecar dulu mendiang Khalis Majid sama Pak Daud Rashid waktu debat itu dulu di Ismail Marzuki. Ada kesalahan kecil mendiang Khalis Majid ketika dia menjelaskan masalah tabayun,
dianggapnya tabayun. Klarifikasi, bukan tabayun, tabayyun. Kalau tabayyun artinya klarifikasi, tapi kalau tabayun itu artinya berbeda. Sensitif. Ya. Ini watawa'ad berarti ancaman. Jadi ada wa'ad, ada wa'dun, ada wa'id itu tuh ya. Wa'dun janji, dua-duanya artinya janji. Wa'dun artinya janji, wa'id artinya janji, wa'id. Ya. Tapi kalau wa'adun janji baik, kalau wa'id janji buruk. Fakhnadha Rasulullah wa in tahar. Begitu diancamnya Nabi Muhammad tak mau kalah, digertak Nabi juga, gertak juga. Ke Medan juga biar gertak ya. Yang penting gertak aja, bisa lama-lama telah belakangan. Di mob dulu aja, di mob Nabi juga, bahasa itu mob ya, bahasa silain. Terus, faqala ya Muhammad, ayy syai'in tuhaddithna, baru menunjukkan kesombongan dia. Muhammad, bi ayy syai'in tuhaddiduni. Muhammad, apa hak kau membentak aku? Apa hakmu tahdidi? Engkau mengancamku. Siapa engkau? Berani-berani kau mengancam aku. Macam pula. Ya. Siapa engkau berani-berani mengangkat suaramu di depanku? Anak kemarin sore baru lahir. Ya, ini gembongnya orang kafir Quraisy ini, pentolannya betul ini. Jadi kalau bakso tenisnya dia, yang kecil itu. Jadi betul-betul dia ini, dan dia ini punya wibawa, ditakuti. Betul-betul jawara, karena dulu itu kan semacam rimba juga sebenarnya ya. Ditakuti ya mah, orang-orang yang dia punya kekuatan ditakuti. Makanya begitulah laki-laki senang mereka, karena bisa diajak perang, diajak berkelahi, diajak berantem. Suku-suku yang jago disegani. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, ketakutan sahabat itu. Jangan. Ini suku penyamun dia nih. Di tengah gurun pasir, rombongan demi, kalau kita ancam dia ini habis kita di gurun pasir, dirampoknya kita. Jangan Abu Dzar. Tapi masuk Islam dia Abu Dzar Al-Ghifari. Ini suku bajing loncat kalau dari Sumatera itu ya. Ternyata tak hilang-hilang bajing loncat itu. Ustadz Zaini itu pernah juga itu rintangan kayu begitu. Untung kayunya kecil katanya Pak Budi. Saya labrak aja langsung. Kalau gede tinggi terhenti tengah malam. Masih ada dan mereka itu kalau lagi bajing loncat, Mas, konon saya dengar ya. Itu mereka syukuran itu, istrinya itu kayak dianggap tahlilan itu. Dianggap nyari nafkah sebagainya itu. Ya, jadi nafkah orang Palembang ini. Ya. Negeri mereka itu ya. Baik, perhatikan berikutnya. Apa urusan Muhammad mengancam? Ya, kalimat berikutnya. Amma wallahi inni la aktsar hadza. Sesungguhnya aku nih Muhammad, kata Abu Jahal, sesungguhnya aku mempunyai pengikut yang banyak. Nah, mulai itu dia menunjukkan ya, nadian. Itu kalimat nadian. Ya, pengikut yang banyak nadi. Nadi itu yang akan bisa kupanggil. Nanti ada kalimat sanad uz. Apa itu? Falyad'u nadiyah. Nanti ada hubungan dari itu deh. Ada hubungan di ayat nadiyah sama hadis ini nadiyan. Apa urusanmu? Jika engkau nanti mengancam-ancam aku, bukankah kau tahu aku mempunyai munada, panggilan-panggilan? Ternyata setelah dicek begini Pak. Saya baca dalam asbun nuzulnya ini. Abu Lahab ini dia itu mempunyai kerabat. Kerabat itu digunakan dengan dua kalimat. Perhatikan ya. Pertama aqarib, yang kedua asyirah. Bukan ikhwan. Aqarib itu dari kata qoroba, betul-betul manut sama dia, wa asyir, dan berkumpul buat dia. Wa asyiratakum, asyir artinya keluarga juga, tapi keluarga yang berkumpul. Kata mereka apa? Jika ada mengganggumu wahai Abu Jahal, kami bersab di belakang. Ya, kami di belakangmu langsung. Benar engkau, salah engkau, kami akan bela engkau sampai mati. Pasukan apa namanya? Mau mati-matian membela itu. Nah,
Nah, itu membuat pede dia. Ya. Lihat kalimatnya, inni la aktsar. Sesungguhnya aku aktsar yang paling banyak hada al-wadi nadiyan. Di wadi lembah kan ya. Kan Ka'bah ya, lembah ya. Di lembah ini aku mempunyai banyak panggilan-panggilan yang membantu aku nanti. Selesai. Ya. Apa terjadi? Begitu dia mengatakan saya banyak yang akan saya panggil, turun ayat ini. Nah, falyad'u nadiyah. Muhammad katakan sama Abu Jahal, ya, panggil orang-orang yang mau dia panggil itu untuk membunuh engkau. Rame-rame mereka keroyokan. Panggil. Sanat Zabaniyah, dan kami akan memanggil nanti Zabaniyah untuk menghancurkan dia. Itu ya. Apa yang terjadi kata Abu Ibnu Abbas? Lau da'ana dia akhadtu rabbak Zabaniyah. Andaikan dia panggil golongan-golongannya itu. Kata Ibnu Abbas ya, niscaya nanti Muhammad, ini niscaya nanti Abu Jahal akan dihancurkan oleh malaikat Zabaniyah. Nah, nanti akan saya jelaskan malaikat Zabaniyah. Kita jelaskan dulu di pangkal. Pertama begini. La aktsar. Begini ya. Ini kita lihat kesombongan dia karena dia punya pengikut. Di Quran kita disentuh juga ayat seperti begini, agak mirip ini. Maksudnya banyaknya. Alhaakumut takatsur. Apa arti alhaakumut takatsur itu? Alha itu artinya kalimat lahin. Lahin itu lalai. Kalian ini kata Allah sering lalai jika kalian merasa banyak. Banyak duit, banyak jabatan, banyak pangkat. Ya, kalau dia banyak duit, dia banyak uang atau banyak anak, banyak keturunan, kalian itu suka merasa lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Itu karakternya ya. Di sini kalimat la aktsar, kami akan memperbanyak. Kata siapa ini? Kata Abu Jahal. Lalu Allah pun menegur kita dalam satu ayat tadi saya bilang, sesungguhnya kalian juga bisa akan menjadi lalai dengan banyak. Ya, banyak pengetahuan tak mau mendengar orang lain. Banyak harta sombong. Banyak jabatan tak peduli sama yang lain. Itulah aktsar namanya. Aktsar itu maksudnya dia dalam posisi di atas. Ya, kalau kita lihat banyak kasus Haris Azhar, sedikit agak mencong. Si Opung itu kan langsung mengajukan dia kemana? Ke polisi kan? Tentang banyaknya harta dia di Papua itu. Seharusnya ini jangan sampai begitu, teman-teman dia punya kuasa itu ya, menteri semua urusan, lalu dia langsung memenjarakan orang seenaknya. Itu aktsar, memperbanyak, apalagi subhanallah itu dirilis tentang harta-harta para pejabat 70% di musim pandemi naik harta mereka 70%. Kalau kita melihat umpamanya pengakuan Krisdayanti anggota dewan, bagaimana gak begitu hari pertama dapat gaji, dapat berapa? 16 juta. Tanggal 5 nanti dapat lagi berapa? 45 juta. Tiap tahun itu dapat nanti 3 kali itu 450 juta. Entah dana itu, dana aspirasi macam-macam ya. Terpelongo benar. Ya. Nah, baik, kita kembali. Jadi karakter manusia begitu. Makanya ulama juga, dalam bidang ilmu juga sama. Sesungguhnya kalian, kata para ulama, tidak akan mendapatkan ilmu hatta ya'khudha, sampai kalian mengambil ilmu itu, kata ulama salafus salih, amman fawqak, dari orang yang di atasmu, wa amman dun, dari orang yang di bawahmu, wa amman mithlik, dan dari orang yang satu jajar sepantar dengan dirimu. Paham? Kata para ulama, kau ini tidak akan dapat ilmu yang mapan sampai engkau mengambil ilmu dari orang yang di atasmu, ilmunya, usianya, atau pengetahuannya, atau dari orang yang di bawahmu. Kau ambil ilmu kan? Atau orang yang satu level dengan dirimu. Nah, kadang-kadang kalau kita rata-rata mengambil ilmu dari mana? Di atas kan? Syekh, ustadz besar, ustadz kabir. Nanti kalau selevel itu nggak mau dengar itu, sombong atau mulai itu. Atau di bawahnya lagi, apalagi di bawahnya. Nggak boleh itu ya. Ini nggak boleh.
Orang yang sombong itu kata Nabi, hadis Imam Bukhari ya, nanti Allah akan kecilkan dia sighorun nam. Nanti di akhir orang yang sombong itu Pak, dia itu kecil seperti semut pada mahsyar. Semut itu sighorun nam. Itulah azab. Baik. Lalu kita berangkat, saya selesaikan dulu ya. Falyad'u nadiyah. Maka panggillah penyeru-penyeru. Kalau dia merasa benar, panggil penyeru. Lalu bagaimana berikutnya? Sanad'u zabaniyah. Kami akan memanggil nanti zabaniyah. Sekarang kita jelaskan zabaniyah. Sebelum kita jelaskan, kita menjelaskan malaikat ini. Malaikat ini Pak, tak semuanya malaikat itu senyum-senyum. Tak semuanya. Baik-baik kata Nabi aku naik ke atas. Begitu aku sampai aku melihat semua malaikat tersenyum kepada. Tapi malaikat satu ini tak tersenyum kata dia. Lalu kenapa malaikat satu ini tak senyum? Kata Nabi Muhammad kepada Jibril waktu itu. Apa kata Jibril? Muhammad Rasulullah. Muhammad. Jika seandainya ini malaikat tersenyum kepada orang sebelummu atau orang sesudahmu, maka dia pasti juga tersenyum kepada dirimu. Tapi sejak Allah menciptakan malaikat satu ini, Allah cabut urat senyumnya. Nggak ada senyum itu. Muka marah terus begitu. Pantem saja begitu, ya. Siapa itu? Malaikat Malik itu. Nggak ada, ya. Jadi la riqqa alaihi wala rahim. Tak ada belas kasihan dan simpatik dan kasih sayang di wajah. Tak ada itu. Wajah murka, kasar, bengis, marah. Begitu dikatakan, wa inna yauma naqulu di jahannam. Kami mengatakan kepada neraka jahannam. Kata jahannam kata, halim talati. Apakah engkau sudah penuh? Apa kata neraka jahannam? Hal mim mazid. Ya Allah, masih ada tambahan. Kalau masih ada tambahan, aku lebar, aku bengkakkan badanku. Seperti rahimnya itu ya. Apa namanya di Mina itu melumbang. Ya, sudah. Berapa banyak jumlah malaikat? Kita jelaskan. Hadis Imam Tabrani itu saya insyaallah begini Pak. Tak usah hitungnya pada ini. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan 1 sampai 7 ya. Jadi yang begini Pak, kita ini galaksi Bima Sakti Pak. Jadi ada matahari, ada bulan nanti, ada Pluto, Venus segala macam itu. Itu galaksi ini Pak, ruang ini dia bergerak bareng dia. Jadi mustaqarrillah. Bumi ini berputar pada porosnya, sambil berputar dia kelilingi matahari itu. Nanti kalau sudah sampai nanti mereka rentang jauh 1 abad gitu. Begitu. Itu masih dalam satu ruang ini, ruang sini banyak. Ruang sana masih banyak miliaran itu. Antara ruangan ini nanti belum yang Bapak lihat ini Pak baru awan itu, bukan langit itu. Di atas itu langit lagi tak kelihatan itu. Amerika cuma sampai planet merah Mars nanti. Saya sudah pernah sampaikan Bapak, ya. Allah itu punya ciptaan namanya Yuyesirus. Bumi ini kalau dikelilingi saat berapa lama itu? Sehari semalam. Yuyesirus dari pangkal ini pesawat kita. Mungkin tak bisa naik pesawat. Itu 8 abad itu. Jadi kalau galaksi Bima Sakti itu satu rombongan begini, matahari, bintang, bulan, Pluto segala macam. Itu rombongan di sana masih gede-gede raksasa. Subhanallah, orang angkasa Allah. Ketika Nabi Muhammad naik ke lantai 7, di atas lantai langit ke-7 itu Pak, di situ ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ditanya, dilihat kan banyak sekali malaikat itu. Simpang siur malaikat itu. Alam hadal makan. Ini tempat apa ini Jibril? Oh Muhammad, hada Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur. Di situ tangkap oleh para ulama, kata mereka Baitul Ma'mur itu kalau diambil garis lurus itu setentang sama Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu lurus ke atas Baitul Ma'mur. Di bawah manusia tawaf, di atas malaikat tawaf. Jadi kata Jibril, Muhammad, setiap hari beribadah di sini malaikat 70.000 malaikat. Jadi kalau menjadi 70.000 sampai ke mana jamaah itu 70.000. Setiap kali amma yakhruju min ba'diha
jika rombongan 70.000 ini sudah beribadah, kata Nabi Muhammad, kata Jibril, beribadah, keluar mereka, keluar kan? Nanti mereka nggak balik lagi tuh, yang sudah beribadah 70.000 itu tak balik lagi beribadah, akan datang rombongan yang baru lagi beribadah kembali. Begitu dari pertama kali Allah ciptakan Baitul Ma'mur sampai saat ini, rombongan itu keluar, masuk lagi baru, keluar, masuk. Berapa banyak tuh malaikat? Tak ada yang tahu. La ya'lamu junudum illa rabbik. Tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Tuhan malaikat kecuali Tuhan. Dalam surah Al-Mudaththir. Tidak? Itu malaikat, banyaknya jumlah malaikat. Sekarang kita kembali ke Zabaniyah. Zabaniyah ini malaikat di dalam dia jumlahnya 9. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubdhi wa la tadar lawahatun bil bashar 'alaiha 19. Jumlah Zabaniyah ini 19 malaikat. Sudah? 19 malaikat. Sudah, saya jelaskan dulu panjang dari Imam Qurtubi, kalau saya baca per ini lama makan waktu. Antara bahu sini sama bahu ini, kalau orang jalan itu setahun. Itu lebarnya itu. Antara bahu sini, luasnya bagaimana Pak? Tak tahu kita luasnya. Cuma dikatakan masafah. Kalau orang berjalan setahun, asal luas itu lah. Sayangkan besarnya. Jika dia berdiri, Imam Qurtubi menjelaskan, jika dia berdiri, Zabaniyah itu, kakinya di bumi, kepalanya di langit itu. Di atas langit. Pertama bukan langit yang awal ini, bukan. Atas lagi. Dan dia mempunyai bibir terjulur begini. Terbuka begini, ke bawah sampai ke arah telapaknya tuh. Dan keluar api tuh. Bayangkan ikan malaikat. Dan wajah dia bengis, di Quran dijelaskan ya. Dia surat 6 itu. Wa anfusahum lil marad wa an-nas wal hadir 'alaihim malaikatun ghilaz, malaikat yang kasar dan bengis, syidad. Jadi kalimatnya ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah menjelaskan kalimatnya ghilaz. Ghilaz itu adalah kasar bengis. Kenapa kasar bengis? Karena Allah membuang di hatinya kasihan kita ada tuh. Kepada orang yang muslim tetap dia kasar. Hanya kata Nabi dijelaskan begitu orang mukmin ahli maksiat. Di sini ada jidatnya tauhidnya. Semua badan dia terbakar, cuman ini tak terbakar. Karena ada kalimat tauhid. Sehingga sampai di sini ya. Dan suaranya kurang nyaman. Baik, sampai sini dulu sebentar. Waalaikumsalam. Tiba-tiba orang sekitar itu tidak senang dengan bacaan Rasulullah agak keras. Lalu mereka ada rombongan datang mau memukul Rasulullah. Tiba-tiba ada ayat turun dari surah Yasin.
Ya di Al-Quran Hakim itu ayat itu orang nggak bisa lalu tangan mereka itu saya masuk sehingga ada beberapa orang yang tahu lalu kita mohon kepada kita mohon diampuni kita ya berapa kita lepas balik yang saya ingin bertanya kepada anaknya apakah tidak mengganggu orang sekitarnya atau menghindari rasa dia enggak tentang pertanyaan membaca Quran keras kalau kita keras itu orang dekatnya atau sampai hadis berapa kalau orang baca keras itu kan sebenarnya pada tempat kita ya tanda kita membaca keras itu karena ada itu insya Allah menggunakan dengan bacaan. Ada sedikit komentar saya, salah satu pendapat guru kita di masjid ini ya, tahu saya sebut namanya, bahwa setiap bacaan yang terlafaz itu harus berbunyi, harus bersuara, tidak harus, ya. Jadi kalau dikatakan itu angin, nggak apa-apa, angin boleh. Kalau sebab orang baca Fatihah dikeraskannya, karena dibuat syarat bahwa orang dianggap dia baca Quran ketika dia ada suara. Nanti orang terus baca Quran nanti sholat ini. Kita harus bersuara, angin juga boleh. Makanya kita kata Imam An-Nawawi, nah itu ya, kata dia tidak ada seseorang yang dianggap dia sholat hatta yatalaffal, kata Imam Nawawi, sampai dia melafazkan. Tak ada kalimat saut gitu, harus bunyi, nggak ada kata Imam Nawawi. Kata Nabi ya talaffaz, kata Imam Nawawi, dia berlafaz saja, mau pakai angin ke rem angin ke terserah ya. Atau tidak, yang penting pokoknya asal bergerak dan ya, itu Imam Nawawi langsung ya, imamnya dalam mazhab Syafi'i yang besar. Dia tak menjelaskan suara, dia menjelaskan yang penting mulutmu komat kamit. Jangan engkau baca sholat mulutmu diam mingkem aja gitu. Jangan, berlafaz dia. Nah, mau didengar kuping atau tidak urusan belakang. Yang penting berlafaz dia. Yatalaffaz, digunakan Imam Nawawi dengan kalimat namanya dalam bahasa Arab itu namanya fi'il sulasi nazim biharfi. Lalu berikutnya baca Quran keras tidak bagaimana? Itu terserah ya. Artinya itu sesuai kondisi. Kalau ada orang lagi beribadah, jangan baca Quran keras. Itu yang dilarang oleh Nabi ya. Jika ada orang sholat, kalian baca Quran, rendahkan bacaan Quran. Dilarang Nabi ada orang sholat kita baca keras-keras. Karena tidak boleh dodok itu berisik. Ada orang tipe-tipenya berisik. Makanya dalam kitab Akhtaul Musallin oleh Imam An-Syafi'i, kesalahan-kesalahan orang sholat itu keras dia. Umumnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada makmum itu begitu Pak. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Kita mendengar dia sholat di situ tuh. Kita yang bisa kedengarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak imam begitu tuh? Makruh kata Imam Nawawi. Karena ini orang biasa, orang ini suka tipe berisik. Kalau satu grup siapa orang yang jelas kalau semuanya orang begitu ya keras semua bacaan ibu, nah tak khusyuk kita, terganggu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kata itu la yusawwit illa al-imam, tidak boleh bersuara kecuali imam itu. Ya, baik takut Allahu Akbar, diam saja gitu. Sami Allah, kan sudah ada yang mandu itu, kenapa engkau bersuara lagi? Engkau tidak usah mengucapkan takbir intikal Allahu Akbar, tak usah. Udah ada yang memandain imam. Kau cuma baca isinya saja. Sami Allahu liman hamidah. Tak usah baca sami Allah, langsung aja. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar, jangan ikut Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Tak usah Allahnya, udah ada komando. Walaupun ini tak fatal ya, tak fatal. Tinggal lagi ini kesalahan itu tidak buat batal.
Kesalahan kedua, bisa buat batal, satu bisa membuat kurang sempurna, bersuara-suara. Baca Quran suara tergantung. Kalau tujuannya ada orang itu memang Quran harus dilafazkan Pak, karena dia huruf. Makanya ada kalimat makhraj kan. Kalau nggak dilafazkan nggak tahu, nggak jelas kan. Nggak bisa, harus diucapkan jelas dia, karena ini makhraj. Bismillah nggak bisa. Ya. Nah, makanya para ulama membuat 3 cara baca. Pertama hidir cepat, tapi tetap dengan tajwid qaridah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hidir namanya. Yang kedua murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga namanya mujawwad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kode-kode itu 3 tipe baca. Satu ketika boleh nggak berlagu. Satu ketika Nabi Muhammad mendengar Abu Musa Al-Asy'ari baca Quran. Didengar Nabi. Nah, begitu selesai Nabi, kemarin aku dengar engkau baca Quran. Bagus betul bacaanmu, wahai Abu Musa. Kata siapa itu? Kata Nabi ya. Apa kata Abu Musa? Nah, kan berarti keras nih kan? Kalau aku tahu ya Rasulullah bahwa engkau mendengar bacaanku, lahabbartu laka tahbira. Aku mempercantik bacaanku. Tim pertanyaan, Pak, ada seorang ulama dari Syam, Syria. Dia menjelaskan bacaan Nabi Muhammad itu kalau dia baca Quran pakai nada apa Pak? Mau tahu nadanya? Nadanya tadi rakaat pertama Ustadz Salim Ghazali baca. Mana beliau? Dari di situ ya. Namanya jiharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jiharkan itu kata beliau Syekh Qiraah dari Syam, Syria itu nada Nabi Muhammad baca Quran. Apa pelajarilah kalau ingin. Gitu la la li la li la 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 la. Saya sering pakai takbiran ya. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu nada jihad. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu ras, itu tidak nada, itu nada gembira. Jadi tergantung Pak Tamrin. Kalau dia tak mengganggu orang, maka dia boleh bukan dikeraskan, bukan dikeras maksudnya agak disuarakan. Kalau dikeras nanti mengganggu orang. Kalau kira-kira dia dibutuhkan dan itu membantu makhluk kita, keraskan, bacakan, angkat suara sedikit. Tapi kalau mengganggu orang tidur gitu, orang lagi sakit, nah harusnya disir. Wallahu a'lam. Pak Yan. Jadi di awal Pak menjelaskan bahwa baca Quran itu ada SOP-nya. Jadi kalau SOP-nya baik, outputnya produk dari SOP-nya bakal baik. Tapi kalau tidak baik, tidak pas dan sebagainya, jadi dosa. Kalau dalam sholat berjamaah, imam yang kita harapkan seperti Pak Budi, ya, Pak Haji Amin, yang ada mungkin kayak saya yang membaca itu berantakan, mungkin sholat itu kan dosa ya Pak, tidak sepatu apa, tidak sepatu. Amin. Nah, kalau saya berdosa, apakah jamaah yang dipimpin juga berpikir berdosa atau tidak? Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau seorang imam memimpin doa, ada itu menghentak-hentak gitu ya. Imam sobiru, Kaget. di situ kita ada apa yang harus dijalankan. Apakah doa seperti itu harus diaminin atau tidak? Terima kasih.
Terima kasih. Monggo, Ustaz. Terima kasih Pak Ian. Pertama jadi imam. Kata Nabi aqra'ukum, paling bagus bacaannya, paling bagus tuti. Sebenarnya 3 ya, berilmu, bagus bacaannya, bagus suaranya. Itu idealnya ya, imam itu 3 ya. Berilmu dia, bagus bacaannya, bagus pula suaranya. Tapi kalau tak ketemu berilmu minimal 2 saja. Karena yang kita inginkan imam itu 2, bacaannya bagus, suaranya bagus. Sudah. Kalau 2 tak dapat minimal 1. Bacaannya tak bagus Pak, suaranya tak bagus, tapi bacaannya bagus. Pertama aqra, ya. Jadi aqra, askan, atwal. Aqra, atwal, askan. Itu kategori imam ya. Aqra paling bagus bacaan, paling tua, paling lama tinggal di kampung Renijaya. Itu paling afdal ya. 3 ya. Bagus bacaan, menang tua, menang lama. Ya. Jadi mulai nggak ada sungai sampai ada sungai. Ya, itu ideal. Tapi kalau nggak ada minimal apa? Terus pertanyaannya, kalau nggak ada, namanya tidak ada, maka kita mengambil levelnya pada bacaan Fatihah. Jadi ukurannya Fatihah Pak Ian. Kalau tak ada lagi imam-imam kita ini, ustaz kita yang imam, minimal tolong yang maju mikir ya. Menurut saya kasarnya ya, tahu diri mikir. Maksudnya engkau itu mengcover bacaan orang soalnya, jangan main maju saja pede. Tolong, kecuali kalau nggak ada lagi ya, makanya lihat kiri kanan dong. Ya. Ada baru normal dia. Ya. Udah, tolong jangan asal maju sebab apa? Begini, ada orang begitu dimasuk, dia dapat imam ruku ya Allah Akbar. Perhatikan ini saya ulangi nih Pak ya. Seseorang kata Imam Syafi'i, dia dapat 1 rakaat jika dia dapat rukuknya imam dengan tenang. Allahu Akbar, datang dia. Allahu Akbar. Dapat dia 1 kali saja subhana rabbiyal azmi wa bihamdi dengan tenang. Sami Allah udah dapat tuh. Tapi kalau dia Allahu Akbar, baru dia sami Allah itu enggak dapat. Ingat ya. Ini tolong dipegang ini ya. Ini kesalahan sholat. Jadi begitu dia, tapi saya baca engkau baca subhanallah bil azim dengan 3 kali itu. Tapi posisi imam sudah terangkat kepalanya, nggak bisa berlaku sudah. Ya baik. Begitu dia itu ini jumhur ulama ya. Kalau Abu Hanifah tidak. Abu Hanifah mengatakan tak dapat bapak baca Fatihah sama imam. Kalau dolim bacaan dia dolim, kita juga dolim selesai beres. Tak dapat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung ruku. Nanti tambah 1 rakaat itu Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama mayoritas ruku batasnya. Perhatikan, begitu ruku Pak Ian, lalu kemudian kan si imam Allah berkabiro tak baca dia, Fatihah tak baca dia. Kalau dia sholat siapkan baca ayat-ayat tak baca dia. Semua bacaan ini di cover oleh imam ini. Karena dia cuma bisa ruku dapatnya. Memang dia terhitung 1 rakaat nanti kan salam kan. Tapi 3 level ini ditanggung sama si imam. Kalau bacaan si imam berantakan bagaimana? Menanggung diri sendirinya juga berat ya. Menanggung beban orang itu beratnya ya. Perhatikan betul. Kecuali tak ayat, tak ada lagi ya. Nah, namun tak ayat, kalau tak ada lagi sudah. Yang kira-kira saya Fatihah saya insya Allah bagus. Minimal Fatihah saja. Itu pertama ya. Rasa-rasanya kita lihat tak ada yang imam kita lihat ada Pak Abdullah ya, yang kita anggap juga bagus bacaannya. Siapa lagi Pak Rais segala macam Agus itu minimal Fatihahnya aman lah.